Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan agar dapat melaksanakan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, kembali lagi kita bertemu dengan Pak Guru Sofyan yang akan membawakan materi pelajaran PAI mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kita pada hari ini yaitu mari mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bentuk malaikat, malaikat diciptakan dari apa, serta tugas-tugas para malaikat, serta bagaimana kita beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih-lebih dahulu anakku sekalian, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin. Setelah kita membaca doa belajar, anak-anakku yang kami rahmati, yang kami muliakan, terlebih dahulu kita membaca ulumul Quran atau tadarus, yakni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama adalah meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menyebutkan nama-nama malaikatnya dan beserta tugasnya masing-masing. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menghafalkan tujuan pembelajaran tersebut sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, apakah anak-anak tahu bahwa apa itu iman kepada malaikat? Jawabannya adalah iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh malaikatnya. Jadi Allah lah satu-satunya yang menciptakan malaikat dan kita harus meyakini itu, anak-anakku sekalian. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya? Jadi malaikat itu jawabannya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya manusia. Manusia itu diri kita diciptakan dari tanah, sedangkan iblis itu diciptakan dari api. Jadi
malaikatlah itu satu-satunya yang Allah ciptakan itu terbuat dari cahaya yang hanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya? Jawabannya itu tidak lain supaya kita ini semuanya yang telah beriman kepada malaikat dapat menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengapa Allah Subhanahu menciptakan malaikat, agar kalian dapat menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya? Jawabannya itu anak-anakku sekalian, tidak lain Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikatnya untuk dapat meneladani sifat mulia yang dimiliki oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut ini anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian tadi melihat dan mendengarkan cuplikan tentang iman kepada malaikat beserta tugasnya masing-masing, selanjutnya Pak Guru ingin menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat dan bagaimana cara mengamalkannya. Jadi, ciri-ciri yang anak yang beriman kepada malaikat diantaranya yaitu yang pertama, selalu bersifat jujur anak-anakku sekalian. Jadi kalian harus tanamkan itu sifat jujur, dan lawannya adalah dusta. Jangan sekali-kali kalian berkata dusta atau bohong, berbohong kepada guru maupun berbohong kepada orang tua dan teman sekalian, teman-temannya. Jadi kalian harus bersikap jujur dalam diri kalian. Kemudian yang kedua adalah suka menolong. Jadi seorang muslim itu harus menolong kepada muslim lainnya. Kita harus meringankan penderitaan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, man nafasan muslimin kurbatan min kurban dunia, nafasallahu an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia, kelak Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat kelak nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu anak-anakku sekalian, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah selalu berperilaku baik. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita agar senantiasa berperilaku baik, akhlak kita baik, dan tidak melakukan hal yang buruk atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah selalu berusaha menjadi lebih baik. Jadi kita harus senantiasa berusaha menjadi lebih baik lagi untuk dapat menteladani sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah, uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik. Dan yang kelima adalah berusaha menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi itu untuk menjadi takwa, dan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
hambanya orang yang bertakwa itu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah ciri-ciri anak yang beriman. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala saat hendak berperilaku tercela. Jadi kita beriman kepada malaikat Raqib yang mencatat amal baik manusia, dan beriman pula kepada malaikat Atid yang mencatat amal buruk manusia. Jadi hati-hati anakku sekalian, jika kita berperilaku tercela, ketahuilah bahwa ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mencatat di tangan kiri kita atau di sisi kiri kita. Jadi kita harus menghindari perilaku tercela tersebut. Dan yang terakhir adalah bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu jumlahnya kecil apatah lagi jumlahnya yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyukur nikmatku, baik itu nikmat kecil maupun nikmat yang besar, aku akan menambahkannya nikmat tersebut. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur dari nikmatku atau tidak mensyukur nikmatku, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak-anakku sekalian, marilah kita mengamalkan ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Pak Guru jelaskan tadi. Baiklah, demikianlah tadi materi Pak Guru yang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat kita aplikasikan atau implementasikan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tak lupa pula kita mengamalkannya kepada diri pribadi maupun kepada orang lain. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.